Kita panggilkan guru kita, Ustadz Marsambas SPD SPDI GR MPD. Kepada guru kita Ustadz Marsambas dipersilakan menyampaikan materi berikutnya. Materi di sini. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sapaannya apa? Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Satu pun tidak ada yang terlihat ngantuk ini, Masya Allah. Atau ada yang melihat saya menjadi sakti? Ada yang melihat saya jadi sakti kan? Saktinya gimana? Saktinya ustadznya bisa menghilang. Gimana caranya? Caranya itu kalau mau ustadznya jadi sakti, ya antum tinggal begini. Ustadznya menghilang. Ada lagi, ustadznya menghilang lagi. Ada lagi, nah, ustadznya menjadi sakti. Ya. Baik, masya Allah, tadi terdengar di sini ada perwakilan dari berapa masjid? 8 apa 9? Oh 8 ya. Tadi ada lihat di daftar peserta yang dari ada yang disebut Masjid Al-Maghfirah. Ada 9 ya, masya Allah. Subhanallah, ya luar biasa. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini juga jadi tali ukhuwah buat semua. Ya baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya terima kasih Al-Fakir sampaikan kepada pengatur waktu, penata acara, juga kepada Guru Al-Fakir, Ustadz Rijal, juga kepada guru-guru Al-Fakir di sini yang lain ya. Ada Ustadz Yahya, Ustadz Komar, Ustadz Iwan, ya Ustadz Dani dan yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya di daurah atau pelatihan pagi hari ini oleh Allah ditambah-tambah panjang usia kita, ditambah-tambah sehat walafiat badan kita, ditambah-tambah luas rezeki kita, ditambah-tambah barokah ilmu kita, ditambah-tambah barokah hidup kita, dan semoga Allah menjadikan kita semua remaja-remaja yang solih yang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mumpung masih Ramadan, kita harus banyak berdoa. Ya selain berdoa itu sendiri adalah ibadah, ya berdoa juga itu menjadi salah satu bentuk kekuatan kita. Ya, dan insya Allah Ramadan ini semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan orang meninggal boleh atau tidak? Tidak. Wah, enggak kompak ini. Ada yang boleh, ada yang tidak. Mendoakan orang meninggal boleh atau tidak? Boleh. Tuh ada yang tidak, satu jalib tuh, satu tuh. Mendoakan orang meninggal boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Masya Allah, ini gurunya siapa? Mendoakan itu orang sehat, orang selamat. Masa mendoakan orang? Boleh nggak mendoakan orang meninggal?
Enggak boleh, masa orang didoakan biar meninggal? Ya, di sini siapa yang belum sebelum Ramadan ziarah ke makam kakek, nenek atau orang tuanya yang sudah meninggal? Siapa yang sebelum Ramadan ziarah kubur? Nah, orang ziarah di kubur boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Orang ziarah di kubur boleh atau tidak? Nah, nggak kompak lagi nih. Orang ziarah di kubur boleh atau tidak? Nggak boleh. Masa orang ziarah di kubur itu pembunuhan namanya ya. Ya, sama seperti nyuruh orang sholat. Boleh nggak nyuruh orang sholat? Jangan, tuh orang lagi sholat mah dibiarkan, didoakan biar sholatnya khusyuk, nggak boleh disuruh-suruh orang lagi sholat. Ya. Siapa di sini yang tadi malam sebelum tidur baca doa? Ini kan ada yang baca doa. Pernah lihat nenek-nenek bokok nggak? Pernah kebayang nggak nenek-nenek bokok tidurnya gimana? Baru mau pinter, udah nggak kejebak sih kan? Nenek-nenek bokok itu tidurnya merem. Boleh nggak tidur terlentang? Adab tidur gimana? Adab tidur gimana? Menghadap kanan, terus menghadap kiblat. Kalau tidur terlentang boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa tidur terlentang nggak boleh? Karena bisa meninggal. Tidur itu nggak boleh telan apa-apa, termasuk telan paku, telan pisau, itu tidak boleh ya. Di sini ada yang sudah siap menikah nggak? Habi, yang mana Habi? Habi udah siap nikah? Masya Allah. Habi nggak mau nikah? Habi mau nikah nggak? Habis bajunya kokot, kotak-kotak. Jangan-jangan semalam begadang nih, ya ngotakin baju ya. Ini hati-hati ya para ikhwan ya. Di sini ada yang masih SMA nggak? Ada yang masih SMP? Coba yang masih SMP angkat tangan. Oh ada ya. Ada yang masih SMA? Ya ini sekedar info ya. Ini bukan roasting tapi sekedar info ya. Ada kampus di Bogor ya itu tidak membolehkan. Nanti kalau udah mahasiswa ya kalau mau masuk kuliah itu harus selektif milih kampus. Ya kenapa? Karena kampus-kampus di Bogor ya itu sekarang melarang mahasiswanya berjilbab. Ya. Boleh nggak mahasiswa berjilbab? Nggak boleh. Yang boleh adalah mahasiswi ya. Di sini ada yang lagi mondok nggak? Yang lagi mondok, oh masya Allah. Di pondok apa? Kamu? Darul? Oh Kiai Umar ya? Oh masya Allah. Ada akhwatnya juga di sana, ada ponokan akhwat. Ada, hati-hati ya. Mondok di Darul Sakokah ya. Itu tidak boleh antum nanti kalau nikah menikahi akhwat satu pondok. Kebanyakan. Oh kebanyakan. Ya cukup satu saja, paling banyak 4 gitu ya. Tapi kalau masalah 4 jangankan 4, 2 saja. Nah itu banyak orang yang senang ngomonginnya tapi nggak berani melakukan. Baik, alhamdulillah para remaja masjid rahimakumullah ya tadi sudah memperoleh banyak pemaparan materi ya dari Guru Al-Fakir Ustaz Rijal, alhamdulillah. Nah sekarang Al-Fakir akan sedikit menambahkan ya untuk semakin penguatan ya. Kok malah menghilang? Ini disuruh udahan apa gimana ini? Oh kanan. Nah, sebentar. Tampil lampu dulu. Mangkoknya dipencet mangkoknya. Kikut.
saksikan tayangan berikut ini dulu. Kenapa? Nah coba deh. Harusnya kalau ada suaranya keren nih, suaranya menggelegar soalnya. Di sini ada yang sudah bocor belum puasanya? Belum ya? Yang Ikhwan barangkali nggak ada? Main cerat? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, coba di sini sambil menunggu suara Al-Fakir ingin tadi masjid apa? Yang pertama Masjid Darussalam. Mana Masjid Darussalam? Satu orang. Nah, coba maju. Nah, subhanallah. Walaupun sendiri harus berani. Ya. Masjid Al-Haris. Nah, satu orang maju, satu orang aja deh. Siapa yang berani maju? Ayo maju, jangan malu-malu. Nah, Al-Haris ini sebetulnya ini nama putra dari Guru Al-Fakir. Ustaz Ajami nama putranya Haris ya, betul ya? Masya Allah. Ayo satu orang. Nah, siapa namanya? Dek, siapa? Namanya siapa? Sadis namanya? Hah? Hafiz, Masya Allah. Mudah-mudahan makbul ya. Itu doa dari orang tua, semoga Anda menjadi Al-Hafiz. Kemudian dari Masjid apa nih? Oh, Masjid Al-Hafiz. Nurul Hidayah. Masa sendiri kan? Wah, Masya Allah. Nurul Hidayah, terus Raudatul Iman. Raudatul mana dari Masjid Raudatul Iman mana? Dua. Siapa yang mau maju? Satu aja. Oke, siap. Kemudian dari Masjid Jami Al-Falah. Mana Al-Falah? Banyakan ya? Satu orang aja. Satu orang boleh maju. Coba angkat tangan dulu deh yang dari Al-Falah, semuanya angkat tangan yang dari Al-Falah. Nah itu oke, yang berkacamata angkat tangan duluan tadi berani, oke silakan maju. Ya. Dari Masjid Al-Huda. Al-Huda mana Al-Huda? Nah ya maju salah satu, jangan salah dua. Kalau salah dua nilainya tambah. Dari Masjid Baitur Rahman. Wah, Masya Allah, mangga kan, maju. Terus dari Masjid Al-Maghfirah. Oh ya. Masjid Al-Maghfirah ya, maju. Kemudian Al-Awalin. Masya Allah. Akhirin ada nggak akhirin? Ada awal, ada akhir. Masya Allah. Coba. Sambil nunggu pemutaran video masih diproses ya, nggak apa-apa. Al-Fakir ingin ngecek nih, coba nih kesigapan dari perwakilan. Ini lagi lomba ya, nggak apa-apa ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Masya Allah, tabarakallah. Oke, nggak apa-apa deh. Coba ya, kita remaja muslim ini harus sigap. Nah, coba nih. Sekarang kita lihat kesigapannya. Kalau ada kata Pak Ustadz, lakukan. Kalau tidak ada kata Pak Ustadz, tidak dilakukan. Paham? Oke, sekarang boleh duduk dulu semuanya. Oke. Ya. Kandidat juaranya ada. Ini sabotase kayaknya ini. Oke, kandidat juaranya ada 2 orang. Tadi instruksinya gimana? Kalau ada kata Pak Ustadz lakukan, kalau tidak ada tidak dilakukan. Tadi ada kata Pak Ustadznya enggak? Oke, sekarang yang 2 maju.
Dua-duanya kalah lagi. Kenapa kalah? Nggak ada kata Pak Ustadz. Belum ada pemenang. Duduk lagi semuanya. Ya duduk. Ayo duduk. Ini nggak taat sama Ustadz ini. Yaudah, kata Pak Ustadz dua-duanya maju. Ya, sweet, satu kali sweet. Yang menang dapat buku. Sweet. Hah? Kata Pak Ustadz sweet. Terus itu mau berantem gitu. Oke, yang menangnya adalah dari Al-Maghfirah. Dokumentasi, foto dokumentasi. Nah. Sudah? Oke, sudah ya. Silakan duduk. Tinggal 8 kandidat. Silakan duduk. Kata Pak Ustadz duduk lagi di sana. Boleh. Sekarang yang 8 kata Pak Ustadz semuanya berdiri. Oke, Masya Allah, ganteng, keren. Ya, kata Pak Ustadz, siap, gerak. Kata Pak Ustadz, hormat, gerak. Tegak, gerak. Yang kalah duduk, udah yang kalah duduk. Yang masih berdiri, yang masih lanjut. Oke. Sudah siap, belum? Belum. Oke, kata Pak Ustadz, siap, gerak. Kata Pak Ustadz, hormat, gerak. Gerak. Waduh, keren. Nah, sudah ada. Baik, kalau sudah ada, oke, di stop dulu, tahan. Nah, baik. Karena semuanya sudah keren-keren, oke, kata Pak Ustadz, siap, gerak. Kata Pak Ustadz, semuanya berdiri. Oke. Keren-keren nggak semuanya? Oke, silakan. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Jadi ragu-ragu mau tepuk tangan aja. Dah, nggak apa-apa. Oke, yang berani maju semuanya dapat buku. Alhamdulillah. Panitia minta tolong dibagikan. Nah. Masya Allah, subhanallah. Ini apresiasi dari berani maju. Ya, seorang remaja muslim itu harus pemberani. Alhamdulillah. Oke, foto bersama. Oh, kurang satu, mana? Ya. Oke, sama tadi yang dari Al-Maghfirah, maju lagi, kita foto dulu bersama. Bukunya dikasih lihat, buku. Ini bukan endorse ya, ini dapat souvenir. Alhamdulillah. Mana dokumentasinya, yang mana ini? Nah. Takbir. Takbir, katanya tangan kiri megang buku, tangan kanan takbir. Nah. 1, 2, 3, takbir. Ayo dong. Oke, tauhid katanya, ya ganti mode. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nggak apa-apa, permainan udah selesai. Jadi tegang begitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Ya, nanti insya Allah akan ada penjelasan terkait dengan buku itu. Baik, kita akan menyaksikan tayangan ini terlebih dahulu. Ya, mohon panitia, mohon maaf jika berkenan pintunya ditutup dulu semua biar suara tidak terlalu keluar. Oke, kita akan menyaksikan ini terlebih dahulu. Lampu ada yang bisa dimatiin dari dalam? Nah, bioskop Al-Mahdi. Nah, ya, saya. Disimak ya.
kita bagi dia. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kebayang nggak tuh bahwa satu masa planet bumi itu akan seperti itu? Ya, coba sekarang antum bayangkan kalau antum ada di posisi itu, gimana kira-kira? Bisa lari nggak? Bisa kabur nggak? Nah, karenanya sebagai seorang remaja, antum harus punya cara menyelamatkan diri. Bukan menyelamatkan dari kematiannya, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang bisa selamat. Tapi bagaimana cara menyelamatkan diri ketika antum sudah berada di sana, sudah meninggal. Bagaimana agar selamat? Begitu. Ya. Baik, kita akan kaji bersama. Baik, mangga di ya, betul. Ya. Coba ini Al-Fakir akan konfirmasi ya, benar nggak kayak gini? Potret remaja masa kini, ya, remaja masa kini masa gitu ya, yang punya uang. Nah, nongki di kafe atau mall, benar apa tidak? Obrolannya tentang cewek, hobi, hal yang lagi ngetren, betul apa benar? Biasanya ya. Tapi kalau remaja masjid ini mah nggak mungkin. Ini kan kita remaja masjid ini harus memiliki kepekaan sosial. Jadi ini kita sedang mengungkapkan fakta-fakta remaja di luar sana. Ya karena di sini insya Allah ini remaja-remaja calon pemimpin umat ini. Nah, salah satu karakter pemimpin adalah mengetahui umat yang dipimpin. Kenapa? Karena meriayah umat itu adalah periayahan yang sifatnya fard dan individu-individu. Ya. Bacaan, sebetulnya sih gak suka baca. Benar gak sih? Remaja sebetulnya gak suka baca? Banyak kan gitu ya. Kemudian musik sok barat atau yang lagi tren di Spotify. Betul tidak? Jangan sampai di pondok sholawatan, di rumah ternyata apa? Nah, ya. Transportasi, sepeda motor sport. Ini kan yang tadi ya, yang punya uang. Mobil gokar. Ya. Gaya rokok, permen karet atau nyimeng. Nah, untuk bila nyimeng dah tahu nyimeng itu apa? Enggak, beruntunglah antum enggak tahu dan jangan sampai tahu gitu loh. Jangan cari juga di GPT ya, nyimeng apa enggak usah gitu ya. Acara favorit ini. Nah, di sini siapa yang sudah gede masih suka ini? Nah, ya, yang ketawanya paling kencang biasanya yang suka ini, ya. Biasanya bilangnya juga gini, anime, ya. Film Korea, ada nggak remaja suka film Korea? Drakor. Game, ML apaan ML? Oh, alhamdulillah. Kalau yang anak muda sekarang, remaja, anak-anak sekarang, begitu bilang ML itu Mobile Legends. Kalau di zaman para saat ini begitu mendengar kata ML dulu, itu konotasinya sesuatu banget yang negatif gitu ya. Masya Allah. Apa arti ML di masa lalu? Sebaiknya tidak perlu tahu gitu ya. Dan tidak perlu nyari tahu. BB apaan BB? Apa? Oh, anak pondok aja tahu, luar biasa ya. Maksudnya anak pondok aja tahu, apalagi anak-anak di luar sana. Legendary isi kantong ya segini lah. Kalau yang punya uang jajannya segini, ya nggak jauh beda lah sama santri asakopang gitu. Uang jajan hariannya segini nggak? Alhamdulillah. Beda nolnya Ustaz? Beda nol berapa? Beda 02. 25.000 bukan 2.500. Ya. Nah, kita lihat. Atau misalnya ini nih. Nah, ini yang nggak punya uang nih. Nah, tongkrongan depan gang. Suka lihat ya anak remaja nongkrong gang. Ya, pada nongki di depan gang gitu ya, gojreng ngerokok. Suka lihat ya? Nah, atau di pos. Nah, atau di warung kopi. Obrolan seputar tawuran. 2 mingguan yang lalu juga di dekat rumah Al-Fakir tuh ada yang tawuran, ya, antar kampung, nggak tahu mau bikin apa, ya, Masya Allah.
Bacaan tabloid remaja, bola. Tapi kayaknya baca tabloid remaja juga kalau sekarang mah jarang ya. Benar nggak? Kalau ada tabloid, ada HP, yang dipegang yang mana? HP. Coba sih, kalau anak pondok pengen tahu nih, kalau ada HP, ada Quran, yang dipegang yang mana? Jujur. Ada HP, ada Quran, yang dipegang yang mana? HP. Masya Allah. Ya. Apalagi anak-anak di luar sana, ya. Musik. Nah, bacanya ngeri ya. Tulus. Kenapa ketawa? Transportasi, sepeda motor, angkot, nah itu juga sering gak bayar. Belakang, yang paling terakhir belakang, udah gak ada siapa-siapa main belakang aja gitu ya. Gaya rokok, karena gak punya duit, pakainya apa? Lem Aibon. Buat apa lem Aibon? Tahu nggak? Tahu? Nggak usah tahu gitu ya. Buat ngelem kalau sendal putus gitu ya. Acara favorit sinetron, tapi kayaknya udah nggak juga ya sekarang mah ya. Anak remaja jarang nonton sinetronnya. Game, Tetris, catur. Nah, isi kantong 50 sampai 150. Kayaknya enggak juga ya kalau anak remaja ya. Paling 15.000. Baik, ini potret remaja masa kini yang harus antum semua ketahui. Kenapa? Karena antum di pelatihan ini tuh dididik atau dilatih ya, diberi inspirasi untuk menjadi pemimpin, bukan jadi pelaku itu ya, nggak boleh ya. Nauzubillah ini enggak. Ya. Baik. Nah, fase remaja tuh kapan sih? Nah, kalau Iwan itu 13 sampai 22 ya, kalau Akhwat 12 sampai 21. Di sini ada yang masih belum 13 tahun? Nggak ada? Nah, berarti udah masuk remaja. Ada yang sudah 23 tahun? Masya Allah, ini juga masih remaja. Tenang, Al-Fakir juga remaja kok. Remaja remaja banget. Nah, biasanya saat memasuki fase ini terjadi perubahan secara fisik. Tadinya nggak ada jakun. Tadinya suaranya biasa jadi membesar. Tadinya, ya mohon maaf, tidak ada rambut di seputar kemaluan, jadi ada dan lain-lain. Nah, itu secara biologis ya, secara fisik dan juga secara psikologis. Ya, khususnya perubahan hormon. Nah, ini adalah fase remaja. Artinya apa? Artinya sahabat sekalian harus tahu ya. Nah, perubahan pada diri remaja kita lihat. Perubahan hormon ini menyebabkan perubahan mood. Kadang-kadang remaja bersemangat terhadap sesuatu hal, tapi lain waktu ia tidak bersemangat dan menyukai hal lain. Betul tidak? Antum aja yang antum rasain. Benar nggak kayak gini? Kadang lagi mood gitu ya. Kadang kalau lagi betul tidak? Benar nggak? Perubahan psikologis yang paling mencolok adalah rasa ingin tahu. Suka kepo nggak? Nah, ini ada yang di pojok, suka kepo nggak tuh? Suka nggak? Suka? Kalau lumayan katanya. Ya dah, daripada lumayan ya. Berpikir dengan egosentris, artinya menjadikan diri sendiri sebagai titik pusat. Kata dua juga apa? Nah, gitu ya. Jadi berpikir secara egosentris. Keakuannya yang tinggi, ya. Kemudian melakukan tindakan dan sifat yang ditujukan pada perhatian orang lain. Lu masih, nah, ya. Coba jujur nih, kayak gitu nggak? Ngerasa kayak gitu nggak? Sering kayak gitu nggak? Ya. Nah. Ciri remaja, betul apa tidak? Nah, tidak suka dianggap anak-anak. Benar nggak? Antum mah masih bocil, mau nggak dibilangin gitu? Nah, berpikir semau dia, kadang-kadang masih gitu. Ya. Kemudian sangat dipengaruhi mood, ya. Kemudian suka menentang aturan atau nasihat. Ini pertanyaan ya, bukan klaim. Nah, betul nggak kadang suka menentang aturan? Ada nggak? Di pondok semuanya manut semua, apa kadang ada yang nggak taat aturan? Di sekolah ada aja ya.
Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga suka dengan hal baru, mudah sensitif dan tersinggung, sangat adaptif dengan perubahan, mencari jati diri atau identitas, mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki secara efisien. Ini diantara ciri-ciri psikis atau psikologi ya remaja. Selain itu remaja suka aktualisasi diri, benar apa tidak? Di sini siapa yang nggak punya sosmed? Yang nggak punya sosmed siapa? Nggak punya? Masya Allah. Nggak punya WA? Nggak, wis keren. Nggak punya Facebook, TikTok, Instagram? Masya Allah, keren ini. Ini anak muda milenial. Ya kalau Ustaz Ajat ini anak muda kolonial. Sudah punya anak muda soalnya ya, dulu masih anak muda ya, sekarang sudah punya anak muda ya. Kemudian bergaya, nah, ya manusiawi ya, pasti bergaya, jaga penampilan ya, rambut nggak gondrong, kuku nggak panjang gitu ya, pakai pewangi. Nah. Kemudian eksplorasi, suka kepo ya. Kemudian berkumpul, nah ini kayak gini nih, berkumpul 1, 2, 3, 4. Nah ini sedang membentuk sebuah perkumpulan. Karena memang ini alamiah, ya. Bikin circle-circle seperti gini itu memang itu alamiah. Ya kemudian berteman. Ada nggak di sini yang nggak mau punya teman? Nah manusia itu makhluk sosial. Mereka suka berteman. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, sekarang Al-Fakir mau nanya, jujur deh ya. Kenal sama Aliando Syarif? Kenal? Oh, siapa? Aliando Syarif itu siapa? Aktor Indonesia. Aktor Indonesia, Masya Allah. Lionel Messi? Siapa itu? Pemain bola. Di sini siapa yang suka bola? Jujur. Siapa yang suka bola? Angkat tangan, jangan nunjuk orang lain yang suka bola. Masya Allah, mau challenge ya? Dikasih 50.000 untuk nonton bola selama 3 jam. Nonton bola 3 jam, dikasih 50.000. Mau nggak? Mau? Ada bola nggak? Kalau ada bola, kita simpan di teras. Duduk nonton bola 3 jam. Nah 3 jam kita kasih 50.000, mau nggak? Kan pertanyaannya nonton bola. Siapa di sini yang suka nonton bola? Kalau Al-Fakir mah nggak suka sama bola. Kenapa? Alot. Sukanya apa? Ayam goreng, ya, nasi goreng atau yang lain, makanan-makanan yang enak. Kalau bola mah tidak suka, ya. Ada yang kenal Sintayong? Wah, yang baru dipecat ya. B.J. Habibie, Reza Arab. Siapa Reza Arab? Kenal? Muka plastik. Kenal? Oke, lanjut. Kenal sama Salman Al-Farisi? Wih, keren. Musa bin Umar? Abdurrahman bin Auf? Orang mana? Sahabat Nabi. Abbas ibnu Firnas? Siapa ini? Penemu apa? Zubair bin Awam? Abdullah bin Rawaha? Siapa itu? Ya pokoknya mah sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni? Keren. Ya alhamdulillah kalau kenal. Kalau tidak kenal berarti antum mengalami krisis identitas. Tapi di luar sana itu banyak remaja-remaja yang tidak kenal tokoh-tokoh tadi. Artinya apa? Di luar sana remaja-remajanya adalah remaja-remaja yang mengalami krisis identitas. Kita lanjut. Apakah antum punya idola? Siapa? Wih keren. Ini kalau Nabi Muhammad almarhum Muhammad.
keren kalau idolanya Nabi Muhammad. Ya. Atau antum pengen sukses seperti idola antum? Kita lihat. Siapa ini? Ini siapa? Tuh yang keteknya kalian. Siapa? Michael. Ada yang kenal nggak? Enggak. Oh, kalau enggak berarti memang betul itu Gen Z. Tahu Gen Z? Yang suka di sayur tuh dimakan. Gen Z itu mah ya. Gen Z itu generasi Z. Nah usia-usia antum ini memang generasi Z, Gen Z. Ya. Nah, dia adalah raja olahraga bola basket sepanjang masa. Tapi bercerai pada tahun 2006 setelah ketahuan memiliki selingkuhan seharga berapa ini? Berapa ini? Bayangin harga selingkuhannya 50 miliar. Luar biasa bejatnya. Ini siapa? Kenal nggak? Om antum bukan? Ini adalah Al-Walid bin Talal Al-Saud. Gimana? Dia memiliki berapa ini? Nolnya ada berapa? Coba. Jadi berapa? Berapa coba? Baca ini, bantu saya, bantu Al-Fakir baca. Bacanya berapa ini? 200. Itu kalau dibeliin kerupuk disimpan di sipor, ya. Di apa? Sipor. Nah itu kalau orang bikin sipor sama harga kekayaannya segini. Seorang pangeran Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi? Menceraikan istrinya, meninggalkan 2 anaknya. Padahal punya uang banyak. Atau ini ingin jadi pejabat. Siapa nih? BO. Siapa BO? Nah. Ya. Presiden AS ke-44 menjadi presiden dengan menorehkan prestasi kemampuan berbicara yang luar biasa. Tapi dia mengalokasikan berapa ini? Ayo berapa? 300 triliun bagi Israel untuk membantai kaum muslim. Jadi penguasa, jadi pejabat, tapi dipakai untuk membantai umat Islam. Ingin jadi artis terkenal? Siapa ini? Oh benar ini, memang beda generasi sama kita. Elvis. Ya, ini adalah Elvis Presley. Kita lihat dia adalah raja pop AS dan dunia. Hartanya bahkan masih mengalir hingga kini. Tapi meninggal karena overdosis dan kecanduan narkoba. Baik, ingin jadi pengusaha hebat, ada yang kenal? Kira-kira siapa? Kakek antum? Masya Allah. Kok beda wajah ya? Nah, coba bacanya gimana? Nah, ya, dia pemilik industri raksasa Hyundai Motor. Memberikan sogokannya aja segini berapa nih? 5 triliun. Tapi apa yang terjadi? Dia bunuh diri dengan melompat dari lantai 12 di gedungnya sendiri. Punya uang banyak, punya perusahaan, tapi apa? Stres. Ya. Ternyata kekayaan, kekuasaan, ketenaran dan materi tidak menjamin kebahagiaan. Banyak manusia yang telah mencapai titik puncak dalam hidupnya, tetapi mereka tidak menemukan ketenangan di sana. Atau sekarang gini, dibalik deh. Gimana kalau hidup miskin, merasa ayem, tentrem, atau hidup dengan spiritualitas tinggi membuat mereka tenang? Ada narasi seperti ini. Kita lihat juga, benar nggak? Nah, ini siapa namanya? Ya. Merasa spiritualitasnya tinggi, ya, si Soko Asahara ini. Dia adalah pendiri aliran Aum Simrekyuk, The Supreme Truth. Nah, apa yang terjadi? Pada tahun 1995 pengikutnya melepaskan gas salin dan membunuh 12 orang serta melukai ribuan lainnya. Seakan-akan spiritualnya tinggi, ternyata
alirannya itu mengarahkan membunuh orang. Tahu siapa ini? Siapa? Ya, edan. Lia Edan. Edan. Ya. Lia Edan. Kenapa Edan? Kenapa Edan? Ya karena dia menyatakan dirinya sebagai malaikat Jibril. Antum bayangkan malaikat Jibril kayak gini aja. Ya, menghapus seluruh agama. Oh. Kedurjanaan seperti apa yang dilakukan? Ada yang kata ada iblis dari kalangan manusia, ya seiblis-iblisnya iblis yang paling iblis, dia lebih iblis daripada iblis. Bayangkan ingin menghapus agama, ya. Ternyata spiritualitas dan kemiskinan juga tidak menjamin kebahagiaan hidup. Saya mah nggak mau kaya, miskin aja asal bahagia. Nah, ternyata kaya belum tentu bahagia, miskin apalagi gitu ya. Yang kaya dalam tanda kutip masih penting punya harta, lah yang miskin, ya. Terus apa yang kurang dari semua itu? Nah, jadi apa kunci kebahagiaan hidup itu? Ya. Nah, udah dilewat aja deh. Ini memang settingan ruangan tertutup. Suaranya suara menggelegar. Maaf, apa mau nonton? Kan? Nonton aja bagus. Iya, mau. Udah ada katanya, kata Ustaz aja dadah ya. Jangan terlalu menggelegar suaranya. Ya. Baik. Nah, ternyata kunci dari kesuksesan itu adalah ini. Apa ini? Ya, baca. Ya. Kalau lengkapnya asyhadu alla, artinya, nah, jadi sebetulnya ini kunci dari kesuksesan, ya. Apa beda manusia dan robot? Apa beda manusia dan robot? Jika robot mengatakan kalimat syahadat, apakah dia masuk Islam? Kenapa enggak? Kenapa robot enggak masuk Islam? Ya. Tidak, karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan atau dia ucapkan. Tidak, karena dia tidak mengetahui kenapa berislam. Tidak, karena dia tidak memahami konsekuensi syahadat. Artinya, kalau orang bersyahadat tapi tidak menyadari arti dari syahadatnya, tidak mengetahui kenapa berislam, ya tidak memahami konsekuensi dari syahadatnya, sebetulnya dia muslim tapi karakternya adalah muslim tapi seperti robot. Kenapa? Nggak paham. Ya nggak paham dari makna syahadatnya. Nah, konsekuensi syahadat itu adalah pertama, Allah wajib disembah. Kata Allah ya dalam surat Toha ayat 14, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya. Jadi kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Iya karena oke, sekarang Al Fakir mau bertanya, siapa penguasa pantai selatan? Astagfirullahaladzim. Penguasa pantai selatan dia Roro Kidul. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan, penguasa semesta alam, kecuali pantai selatan. Gitu kan? Allah penguasa seluruh alam, kecuali pantai selatan katanya. Kenapa? Karena pantai selatan penguasanya Nyi Roro Kidul. Ya, mau pantai selatan, pantai utara, pantai timur, pantai barat, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oke, Al-Quran pedoman hidup, ya, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi, lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya, petunjuk dan juga solusi bagi setiap permasalahan. Nah, kemudian ini Rasulullah adalah idola, menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai contoh suri tauladan, idola dan panutan, bukan yang lain. Ya. Jadi ternyata ini kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu bukan uang, bukan sekedar spiritualitas, bahkan juga bukan kemiskinan. Ya, mikir ya dek ya. Ini siapa nih? Siapa? Siapa ini? Nah, dulu saya ngerasa jadi artis kan kehendak Allah. Saya mikir kalau begitu pelacur juga kehendak Allah. Berarti Allah itu jahat dong, nggak adil. Saya pun mulai bertanya-tanya, benar nggak sih hidup kayak gini jadi artis? Ya, coba berpikir. Ya. Jadi coba antum pikirin, hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk apa? Antum hidup itu untuk apa? Ya. Siklus yang sama, nah. Manusia lahir, besar, sekolah, bekerja, menikah, punya anak. Benar nggak kira-kira kayak gini? Al-Fakir sudah melewati ini, lahir, besar, sekolah, bekerja, menikah, punya anak. Ya. Kemudian anaknya mengikuti siklus yang sama. Ya, pada dasarnya orang itu hanya kayak gitu. Tapi pertanyaannya, apakah antum hanya ingin sekedar seperti itu? Hidup, tumbuh, berkembang, lalu mati. Tidak ada makna apa-apa dalam hidup ini. Ya. Hidup tanpa misi apa-apa, hidup itu menjadi boring, garing. Ya. Hampir tidak ada bedanya dengan binatang seekor kuda, seekor kucing, atau seekor keledai. Ya, kucing ini apa nih? Bahkan orang zaman sekarang, nah, itu ada yang hidupnya lebih hina, lebih bejat daripada hewan. Antum tahu LGBT? L-nya itu apa? Lesbian. Tahu lesbian? Wanita kawin sama wanita, perempuan kawin sama perempuan. Coba antum bayangkan. Ya, padahal nah, ya, semonyet-monyet yang paling monyet, nggak ada monyet betina kawin sama monyet betina. Ya, LGBT, G-nya apa? G-nya apa? G-nya apa? Gay. Apa itu gay? Laki-laki kawin sama laki-laki. Ini misalnya bayangkan yang pojok depan nih, ya, kawin sama yang di belakangnya nih. Nah, coba bayangin. Ya. Nah, untuk bilang ini gali ngadu pedang. Harus bilang ini gali. Ya. Anjing jantan, ada nggak yang kawin sama anjing jantan? Ya. Nah, seanjing-anjingnya anjing yang paling anjing, nggak ada anjing jantan kawin sama anjing jantan. Jadi kalau ada laki-laki kawin dengan laki-laki, dia lebih anjing daripada anjing. Dan kasar amat, kata siapa itu? Kata Allah. Kata anjing. Kata Allah. Ya, karena dalam Al-Quran Allah jelaskan mereka itu kal-an'am, seperti hewan. Balhum Allah, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Ya, Al-Fakir punya binaan, ya, seorang polisi serse reskrim. Di suatu Ramadan ngabarin, Ustaz, saya dapat paket. Alhamdulillah kalau dapat paket.
parcel kali buat lebaran gitu ya. Terus dia foto paketnya, dikirim ke paket. Ustaz, ini paketnya. Tahu antum isi paketnya apa? Paketnya itu berupa koper merah. Dibuka kopernya, itu adalah potongan tubuh tanpa kepala, tanpa kaki. Tangannya masih ada. Ya. Nah, kata dia, Ustaz, ini alhamdulillah tangannya masih ada. Kenapa dia bilang tangannya masih ada? Alhamdulillah. Kenapa kira-kira? Karena masih ada jari. Kenapa masih ada jari? Alhamdulillah. Nah, sidik jari. Nah, dicek lah ya sidik jarinya. Masya Allah, nah ini tuh kekuasaan Allah. Di dunia ini ada 8 miliar manusia, dan di zaman sekarang aja ada 8 miliar pola sidik jari yang berbeda. Kekuasaan Allah. Ya. Itu kalau belum ditambah dengan 8 miliaran manusia sebelumnya atau miliaran manusia setelahnya. Tapi tidak ada satu sidik jari pun yang Allah ciptakan sama. Bahkan orang yang kebal sidik jarinya tetap berbeda. Kekuasaan Allah. Retina mata, nah, sekilas kan sama nih, hitam-hitamnya sama. Padahal setiap orang retina matanya berbeda. Dari di satu zaman aja Allah menciptakan 8 miliar pasang retina mata yang berbeda. Kira-kira kalau bukan Allah yang nyiptain bisa nggak? Ilmuwan bikin kamera 8 macam lensa berbeda, 8 miliar macam lensa berbeda, itu nggak akan bisa. Suara, misalnya nih, suara teman antum matanya ditutup, merem. Ada salah seorang teman antum bicara, antum bisa kenal nggak suaranya? Ini suara siapa? Pita suara aja Allah menciptakan 8 miliar macam pita suara yang berbeda. Ya, maha kuasa Allah. Ya, itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Dicek sidik jarinya, ternyata ketemu orang Tangerang, disamperin ke orang tuanya. Oh, ini betul anak ibu, anak bapak? Iya. Kira-kira bagaimana perasaan orang tuanya? Dapat info anaknya tidak berkepala, tidak berkaki. Kira-kira gimana? Ya. Terus ditelusuri lagi, ternyata ini tuh dia adalah seorang tadi gay. Bahkan gay yang BS, ya, ke laki-laki suka, ke perempuan suka, laki-laki mau, perempuan mau. Ya. Jadi si orang ini tuh, ya, dia tuh seorang pengusaha. Dia punya pacarnya seorang driver mobil online. Nah, ketemuanlah mereka di hotel habis tutup. Nah, pas lagi di hotel, si driver ini, ya, itu ngajak pacaran ke yang si pengusaha itu. Si pengusahanya nggak mau. Akhirnya si pengusahanya ditusuk. Setelah ditusuk, itu dia mau memotong lehernya pakai pisau, tapi nggak kuat. Dia turun dulu, sempat turun dari hotel atau apartemen tuh. Beli apa? Beli gurinda. Tahu gurinda? Yang buat motong keramik, ya. Dia balik lagi ke kamar, dipotong. Potong lagi kakinya seukuran koper. Dimasukin ke situ, kaki dan kepalanya dimasukin ke kresek. Dia keluar dari kamar biasa aja. Kepala dan kakinya dibuang ke sungai, badannya dimasukin ke koper, dibuang di salah satu pinggir jalan. Nah, efek dari tadi gay, ya. Ada lagi transgender. Tahu transgender? Laki-laki rubah wujud jadi perempuan, atau perempuan rubah wujud jadi. Ada nggak laki-laki rubah wujud jadi perempuan? Ada. Siapa? Nah, itu ya. Nah, apakah antum mau hidup seperti itu? Kamu punya misi seperti hewan. Nah, untuk bilang ini dah. Jadi temukan visi diri dengan ngaji.
ya harus ngaji, ya biar tahu visi diri, ya. Nah, kalau antum sudah ngaji, nanti jangan pernah berbalik arah. Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Ya. Nih, antum sudah ikut pelatihan nih, udah ikut daurah remaja masjid. Insya Allah ini adalah sudah jalan yang benar menuju Allah. Maka jangan sampai berhenti sampai di sini. Harus berlari, harus ada kelanjutannya. Berlarilah. Kalau susah berlari kecil, kalau lelah boleh berjalan. Ya, kalau tidak mampu merangkaklah. Namun ingat, jangan pernah berbalik atau berhenti. Berbalik aja, berhenti aja nggak boleh, apalagi berbalik. Jadi jangan sampai menghentikan hanya sampai di sini. Harus berjalan terus. Ya, insya Allah. Usia senja, nah, jangan deh ya, jangan diputar ya, nanti suaranya terlalu sanggup motor sendiri. Oke, baik. Tonton jangan. Putar aja, putar aja. Bisa nggak dikecilin? Kasihan ini. Nah, paling di sini kayak. Nah, Nggak apa-apa. waktu begitu cepat berlalu. Lihat nih, antum seusia gini mungkin. Digedein kan. Inilah siklus kehidupan manusia. Mereka sibuk berjalan, waktu terus berputar, waktu tidak pernah berhenti. Awalnya usia segini, pada akhirnya apa? Hanya akan menjadi kenangan. Suatu saat antum hanya akan menjadi kenangan. Sekarang masih remaja, masih muda. Nanti hanya akan seperti ini, hanya ada dalam hikayat kotor. Ya. Tadi di fotonya masih muda, masih belajar.
jadi nenek. Kulit keriput masih muda akhirnya jadi nenek. Oke, cukup lah ya. Intinya sudah itu nak. Perjalanan hidup kita itu seperti itu. Yang sekarang masih remaja, masih kuat, masih gagah. Maka kalau antum sudah memperoleh kunci kehidupan tadi, ya istiqomahlah. Ya, insya Allah jannah. Apa itu jannah? Ya, mudah-mudahan antum juga dapat istri yang namanya jannah. Baik. Kepemimpinan Islam di kalangan remaja masjid. Ini benar nggak sih? Coba ya. Masjid itu banyak berisi orang tua, benar nggak? Memiliki ritme yang cenderung tidak berubah, gitu-gitu mulu masjid itu, benar nggak? Dianggap tidak mengakomodir keinginan dan potensi remaja, benar? Benar nggak tuh? Masjid kadang nggak dianggap, benar nggak? Ini konfirmasi ya. Banyak aturan dan nasihat dari orang tua. Sering dinasehatin nggak sama DKM? Ya. Terus apa nih? Jarang ada hal-hal yang baru. Jarang memberi peran kepada remaja. Antum suka diberi peran nggak di masjid? Ya. Nah ini konfirmasi. Betul nggak kayak gini? Nah, ternyata tadi juga sudah disampaikan oleh Guru Al-Fakir ya Ustaz Rijal tentang keutamaan memakmurkan masjid. Ya, jadi mungkin ini tidak akan disampaikan lagi ya. Subhanallah, ini adalah bukti keimanan kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Nah. Subhanallah, nah rumah di surga itu nah bukan rumah kayak sekarang kita. Rumahnya itu sangat luas. Ya. Nah, fungsi dan peran masjid di masa Rasulullah. Masjid adalah masjid. Masjid itu artinya apa secara lugah? Kalau musola tempat sholat, yang musola tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Ya. Masjid tempat mempererat ukhuwah, silaturahim dan penyebaran ilmu. Ya. Tuh. Barang siapa yang masuk masjid untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangin, antum masuk ke masjid itu seperti berjihad di jalan Allah. Apalagi kalau antum memakmurkan masjid. Insya Allah kalau antum sering di masjid juga akan memperoleh ketenangan turun, ya, ketenangan yang turun kepada antum. Sepertinya baterainya habis. Oh, masih bisa. Nah, jadi masjid itu adalah tempat umat Islam memenuhi hajat dan kebutuhannya, ibadah mandor, pendidikan dan dakwah, ekonomi, sosial, dan sebetulnya adalah juga untuk mengurusi masalah ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Sepertinya ini baterainya sudah ya. Maka dengan kontribusi dari para remaja masjid dengan kontribusi dari para remaja, masjid akan kembali ke fungsinya. Siap untuk memakmurkan masjid? Siap ya, insya Allah. Keutamaannya tadi sudah disampaikan juga oleh Guru Al-Fakir Ustaz Rijal. Baik, itu untuk sementara, maka kalau ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Terima kasih guru kita yang kedua, Ustadz Mas SPD SPDI NPD yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita. Ada tayang video, ada motivasi, ada hiburan buat kita ya. Tapi mungkin dari materi yang beliau sampaikan, termasuk materinya Ustadz Rizal tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang kayaknya tadi ada yang belum paham deh Ustadz.
Ada yang ingin bertanya nggak pada guru-guru kita dari materi yang tadi sampaikan pertama kali termasuk materi yang kedua? Tapi kita masih punya waktu. Ada yang bertanya? Dari sini mungkin ada yang bertanya? Silakan. Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin tentunya di dalam setiap organisasi itu terdapat beberapa program kerja, baik ormas, organisasi masyarakat, dan DKM masjid. Pertanyaan saya, kan setiap program kerja itu seorang pengurus itu pasti ingin program kerjanya itu berjalan sesuai ekspektasi. Pertanyaan saya, apa saja strategi yang dapat digunakan oleh pengurus masjid untuk meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan di masjid? Siapa namanya? Dira Manggala. Dira Manggala. Orang Sunda bukan? Ya. Oh. Ketahuan dari mana coba orang Sundanya? Ada mangga. Punten mangga. Oke, bisa aja dikasih buku dulu yang mau nanya, yang sudah berani nanya dong. Ya, mangga, Kang Dira. Tadi udah dapat buku belum? Udah, gimana? Oh, nggak apa-apa, Masya Allah. Dapat lagi buku 2 tuh, ya. 1 kasih ke orang tuanya, boleh. Dipoto dulu dong. Yang dapat buku, foto lagi. Mana yang fotonya? Ya, oke. Pegang buku, pegang mic. Nah, subhanallah. Ya, insya Allah ini calon pemimpin masjid ini dan calon pemimpin umat. Strategi apa yang bisa dilakukan? Boleh duduk, nggak apa-apa. Nanti pegal kalau berdiri lama, ya. Ya, strateginya pertama adalah yang harus dilakukan antum atau si takmir itu adalah memetakan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Karena sebelum berbicara strategi, sebetulnya yang harus dibahas terlebih dahulu adalah tujuan, goalnya apa? Goalnya apa? Masjid itu diciptakan untuk apa? Dibangun untuk apa? Nah, itu yang menjadi goal masjid. Nah, baru kemudian berbicara strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh atau mewujudkan goal tersebut. Kalau dikatakan strategi yang paling efektif, nah itu bisa jadi antara satu masjid dengan masjid yang lain berbeda, ya. Tergantung kondisi masjidnya, tergantung kondisi masyarakatnya, dan yang paling utama yang mendasari itu haruslah kebutuhan dari masjid dan masyarakat sekitar, ya. Kalau yang lagi dibutuhkan adalah masyarakat sekitar ini memang kayaknya ibadahnya itu agak kurang-kurang nih, sholatnya masih pada belang bentong. Nah, maka strategi yang efektif untuk mewujudkan itu adalah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan ibadah, sholat dan sebagainya. Oh, masyarakat sekitar kemampuan baca Qur'annya kurang nih. Nah, maka strategi yang dilakukan itu adalah memperbanyak kajian-kajian tentang Al-Quran. Jadi tergantung yang mana yang lagi dibutuhkan. Kalau secara strategi kepengurusannya, nah, strategi paling efektif dalam setiap kepengurusan, ya selain tadi penetapan visi, misi dan sebagainya, itu adalah strategi komunikasi dan koordinasi. Di organisasi manapun, ya biasanya organisasi apapun, baik organisasi kepartaian, keormasan, termasuk organisasi kemasjidan, biasanya masalah itu akan terjadi dikarenakan 1. Miskomunikasi, 2. Miskoordinasi. Itu gak jauh, ya. Lainnya adalah kembangan. Biasanya karena itu miskomunikasi sama miskoordinasi. Karenanya strategi dalam menjalankan sebuah kepengurusan masjid itu pertama harus jelas struktur dari takmir masjid. Ya, itu harus jelas, harus clear strukturnya. Kemudian yang kedua
harus jelas job desk dari setiap struktur. Kalau misalnya di strukturnya ada ketua tugasnya apa, kalau ada sekretaris tugasnya apa, kalau ada bendahara tugasnya apa. Ya, yang kepanitiaan atau struktur itu dibentuk untuk apa? Untuk mencapai visi dan misi. Untuk selanjutnya ya harus ada jarkom yang jelas, jalur komunikasi yang jelas atau baskom, basis komunikasi. Banyak masalah di berbagai ormas, organisasi, termasuk struktur ke masjid dan itu masalah itu muncul karena komunikasi yang tidak jelas, miskomunikasi, komunikasi yang salah, ya, dan miskoordinasi. Misalnya begini, masjid rusak salah satu bagiannya, tiba-tiba bagian peribadatan misalnya, ya, itu langsung memperbaiki bagian masjid yang rusak. Nah ini walaupun sama-sama benar, sama-sama baik, tapi bisa menimbulkan miskomunikasi, miskoordinasi dan bahkan perpecahan. Harusnya kalau misalnya untuk memperbaiki salah satu sudut masjid yang rusak, yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan bagian, anggaplah kalau ada bagian sarana dan prasarana. Bagian peribadatan misalnya atau bagian dakwah tidak boleh langsung melakukan perbaikan. Nah nanti yang bagian sarana prasarana akan merasa dilangkahi. Ya, maka yang paling penting dalam menjalankan sebuah organisasi ya itu adalah komunikasi. Komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi akan bisa berjalan dengan bagus kalau sudah jelas job desk-nya. Job desk jelas kalau sudah jelas strukturnya, seperti itu. Ya, jadi kalau antum misalnya jadi remaja masjid, ada kepengurusan di sana misalnya, atau misalnya antum bagian dari sebuah organisasi, ya, maka yang harus antum lakukan adalah memperjelas. Pertama, struktur organisasi. Kedua, job desk dari setiap struktur. Kemudian pengawalan ketat ya atas jalur komunikasi dan basis komunikasi. Semua permasalahan biasanya disebabkan karena komunikasi yang mandek atau yang salah. Seperti itu. Ya. Itu ya. Nanti kalau antum ada case tertentu, kasus tertentu, boleh nanti lewat. Nah, kita insya Allah ya akan ada WA group khusus. Nah, untuk alumni ini kalau ada pertanyaan khusus itu bisa nanti disampaikan di situ ya, atau misalnya case-case khusus. Ustaz, di masjid anak kayak gini, nah itu bisa nanti kita bahas bersama.